Jangan oversharing. Kenapa kita nggak boleh oversharing? Sebenarnya apa sih oversharing itu? Oversharing itu ketika kita ini menceritakan semua hal yang pernah kita alami, bahkan yang itu seharusnya menjadi aib kita atau menjadi pelajaran kita ya. Aku nggak bilang aib sih ya, pelajaran aja ya, karena semua orang itu pasti dulunya punya ketidaktahuan, dan setiap ketidaktahuan itu pasti membawa pelajaran, menjadi pengetahuan bagi kita. Dan seharusnya kita kalau ketemu sama orang baru, temen baru, cowok baru, harusnya kita nggak boleh terlalu over sharing. Kenapa? Tapi dia itu kak ya orangnya baik. Kayaknya dia nggak akan mempermasalahkan deh masa lalu aku. Dia kayaknya nggak mempermasalahkan deh, walaupun ini itu. Sayangku, memang kayak seolah dia tidak mempermasalahkan, tapi deep inside dia akan punya perspektif yang berbeda, atau perspektifnya tentang kamu tuh shifting gitu ya, di subconscious mindnya dia. Dia pasti jadi bertanya-tanya lah, kenapa dia bisa diperlakukan seperti itu sama cowok yang dulu? Berarti nih cewek gini dong gitu ya. Padahal setiap pengalaman kita yang dulu-dulu itu merupakan hasil dari ketidaktahuan kita ya. Mungkin dulu kita masih naif, masih nggak punya boundaries, masih nggak tahu caranya punya boundaries, dan kita dulu tuh have no idea mana yang harus kita lakukan, mana yang nggak boleh kita lakukan. Dulu tuh mungkin kita have no idea. Oke. Terus sekarang saat kalian sudah tahu bahwa itu adalah hal yang mungkin salah, mungkin memalukan, kenapa kalian tuh share ke orang lain? Termasuk juga yang menjadi insecurities kalian ya, yang menjadi luka-luka batin kalian, yang menjadi luka-luka di keluarga kalian, yang menjadi masa lalu di keluarga kalian. Harusnya kalian tuh nggak nge-share gitu aja ke orang lain ya, apalagi orang lain ini baru kenal ya. Biarkan cowok yang berusaha mendekati kamu itu tahu tentang dirimu tuh little by little ya, pieces by pieces. Jadi dia membuka sedikit, tahu sedikit, dan itu pun juga harus dia lakukan kalau dia tuh udah effort sama kamu. Nggak pas kamu kenal sama orang langsung kamu ceritain dada dunda semuanya kamu ceritain. Kamu jadi nggak misterius, yang pertama. Yang kedua, dia jadi nggak tertarik lagi sama kamu ya. Sedangkan cowok itu tertarik sama cewek yang apa? Yang secure, yang aman, yang percaya diri. Nah kalau kamu ceritain semua luka kamu lagi ceritain insecurities kamu ya, kamu lagi ceritain luka kamu yang terdalam. Kenapa kamu ceritain itu? Itu cowok bukan sutradara yang mau beli kisah kamu buat dijadiin film biar kamu punya duit, enggak kan? Terus kenapa kamu menceritakan itu semua? Ya, seharusnya kamu itu menyimpan apa yang menjadi insecurities kamu, right? Menyimpan apa yang menjadi masa lalu kamu, pelajaran kamu. Udah biarin. Gak semua hal itu untuk di sharing ya, gak semua hal itu untuk dibuka, apalagi sama cowok ya. Sama cewek, sama temen cewek aja kita harus hati-hati, apalagi sama cowok. Jangan-jangan semua insecurities kamu tadi malah dijadiin bahan untuk nyerang kamu balik, jadi bumerang ke kamunya di masa depan. Mungkin gak sekarang, tapi beberapa waktu ke depan, saat kalian mungkin sudah emotionally attached, kalau udah in a relationship, in a commitment ya, terus dia bisa aja menggunakan insecurities kamu tadi, kisah-kisah masa lalu kamu tadi untuk menyerang kamu. Jadi nggak usah oversharing jadi orang ya. Sama cowok baru kenal oversharing, buat apa? Biar dia iba? Oh tidak. Yang ada dia akan mikir kayak, kenapa dia dulu mau ya sama mantannya kayak gitu, berarti aku juga bisa dong. Malah akan menjadi luka baru. Lukamu akan dalam, makin dalam. Insecurities kamu tadi kamu tunjukin ke orang, luka kamu jadi makin dalam ya.
maaf ya, ke distrik kau. Anak aku jungkir balik gitu, untung aja dia nggak apa-apa. Toddler. Iya. Jadi mulai sekarang kalau kamu kenal sama orang baru, mau cewek mau cowok, jangan semuanya kamu ceritain. Jadi misterius gitu loh ya. Belajar jadi misterius. Aku tahu kenapa kamu tuh suka oversharing, karena kamu dari kecil mungkin gak didengerin. Jadi kamu tuh pengen validasi dari orang lain, ya. Karena kamu mungkin dari kecil itu banyak disuruh diem, dibungkam. Tapi nggak semua hal harus kamu ceritain, dan kamu harus acknowledge itu ya, lu inner child kamu, bahwa kamu dulunya tuh dibungkam, nggak boleh ngomong ini itu. Jadinya kamu pengen oversharing, kamu harus acknowledge itu, harus mengakui itu. Ngomong sama diri kamu sendiri, hai diri aku yang imut, aku tahu ya kita dulu sering nggak boleh ngomong apa-apa, sering dibilang jangan ngomong, sering nggak didengerin. Jadi sekarang kita jadi pengen sharing semua hal ke orang lain, tapi nggak semua hal itu harus orang lain tahu ya. Diriku sendiri yang imut, cintaku sayangku, kita harus menyimpan. Apa yang harus kita simpan? Tetap jadilah Dewi yang tidak bisa diraih dan misterius. Kenapa? Karena gak semua orang berhak tahu apa yang menjadi luka kita, apa yang menjadi ketidaktahuan kita di masa lalu. Biarkan itu menjadi misteri dan pelajaran bagi diri kita sendiri. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Sebagai wanita yang tenang, kalian tidak boleh oversharing ya. Gadis-gadisku, cantik-cantikku, wanita-wanitaku, berapapun usia kalian yang nonton video ini, apapun status kalian, mau kalian jomblo seumur hidup kayak, mau kalian udah pernah nikah terus udah divorce kayak, atau apa, kalian tuh tetap berharga, dan kalian tuh gak perlu menceritakan semua insecurities kalian, state of mind kalian, ya, kondisi kalian, ya, apalagi keadaan finansial kalian, nggak perlu diceritain. Keadaan finansial nih juga biasanya nih cewek pamer gajinya berapa, ngapain? Si cowok itu juga nggak bakalan nggak bakalan hijack kamu ya. Hijack itu kayak kamu ditawarin gaji lebih besar untuk pindah perusahaan gitu. Ini bukan, ini kan nggak sedang interview. Yang ada kamu akan dimanfaatkan. Dulu lumayan tuh gajinya nih cewek, lumayan, bisa gue mintain tolong lah atau apa, tertariklah meok-meok ke hidup kalian. Kalau kalian ini ternyata secara ekonomi lagi kesusahan, kalian bisa dimanfaatin, bisa dikontrol sama cowok, ya. Diem dulu kalau lagi deket sama cowok, ya. Kita lihat dulu dia mau ngelakuin apa untuk kita. Cowok yang suka sama kita, yang sayang sama kita, yang beneran maskulin, dia ini akan mikirin gimana caranya menunjukkan bahwa aku sayang dia. Dia peduli kita makan apa, kita tinggal di mana, itu dia akan peduli, ya. Kalau kamu belum nemu yang seperti itu, ya udah, nggak usah maksain, nggak usah kalian ketemu cowok terus kalian paksain supaya bisa sesuai, nggak usah, udah biarin aja lo, biarin ya, santai-santai ya. Makanya kalian tuh harus berdaya ya, biar nggak bisa dikontrol dari segi finansial. Tapi kalau udah berdaya juga jangan songong, jangan kalian pamerin gaji gue segini ya. Kalian yang ada mau kando pada datang ke hidup kalian, ya. Udahlah, pokoknya ingat, kalian tuh jadi cewek jangan oversharing ya, misterius dikit ya, jangan semua di sharing ya. Mind your own business and protect what happened to you, your state of mind and everything. Protect it, okay? Just protect yourself. It's a matter of protection. Lindungi privasi dan diri kalian. Oke lah, udah selesai nih ya.
Makasih udah dilihat ya. Jangan lupa subscribe, oke? Biar aku semangat untuk bikin video